Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan membahas atau memberikan informasi seputaran tentang PPDB tahun 2023 khususnya untuk warga DKI Jakarta yang ingin melanjutkan pendidikannya ya, atau ingin baru masuk sekolah ya di tahun ini ya, di tahun 2023 nih. Karena ada beberapa hal yang harus disampaikan ya, dan para warga harus tahu gitu ya. Di video sebelumnya itu sudah Mas Eka bahas tuh ya, untuk indikator jalur prestasi. Karena di PPDB beberapa tahun belakangan ini memang khususnya di DKI Jakarta itu ada beberapa jalur ya. Salah satu jalur yang paling banyak diminati atau jalur yang punya privilege lebih adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini diperuntukkan untuk para warga ya, atau teman-teman yang bersekolah atau ingin melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMP ya. Iya, SMP dan SMA ya. Jadi dua jenjang itu ya. Kalau mau masuk ke SD nggak perlu jalur prestasi karena dari TK-nya nggak ada gitu ya. Jadi yang jalur prestasi ini memang diperuntukkan untuk dua jenjang itu, untuk jenjang SMP dan SMA. Nah ini punya privilege lebih ya. Privilege-nya apa aja Mas Eka itu udah pernah Mas Eka bahas di video sebelumnya ya. Mas Eka kulik sedikit aja. Salah satu privilege-nya adalah dia bebas memilih dimanapun sekolah yang mau dituju gitu, tanpa harus terbatasi dengan zonasi. Jadi memang benar-benar diberikan kebebasan. Misalkan dia kakak di Jakarta Utara, kemudian dia pengen bersekolah di Jakarta Timur, bisa ya. Dia kakaknya Jakarta Barat, ingin bersekolah di Jakarta Selatan, boleh, silakan, bebas memilih dimanapun itu. Yang penting masuk kriteria di jalur tersebut. Nah, di jalur prestasi tersebut ya, privilege-nya kan udah jelas tuh ya. Nah, itu ada beberapa indikator ya. Ada 5 indikator yang mempengaruhi nilai akhirnya. Nilai akhir itu apa sih Mas Eka? Nilai akhir dengan nilai Sidanira bedanya apa? Beda ya. Jadi nilai akhir adalah nilai atau indeks prestasi, itu adalah nilai keseluruhan dari 5 indikator tersebut. Jadi kalau misalkan Sidanira, dia punya bobotnya tersendiri. Nah, itu udah pernah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Silakan disimak ya. Bobot-bobotnya, kemudian cara menghitung nilai akhirnya itu bagaimana. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Kenapa sih indikator tersebut penting digunakan gitu kan? Kenapa nggak cuma nilai Sidanira aja gitu kan? Ya udah nilai Sidanira aja yang dipakai gitu kan? Kenapa harus ada persentil? Kenapa harus ada prestasi non akademik? Kemudian kenapa harus ada juga persentil akademiknya gitu kan? Terus kenapa harus dilihat dari akreditasi persentilnya? Kemudian persentil itu apa sih? Nah, ini banyak kan para warga yang masih bertanya-tanya. Sebenarnya di video sebelumnya di 10 bulan yang lalu ya, pada saat pelaksanaan PPDB 2022 itu udah pernah Mas Eka bahas. Mungkin capek kali ya scroll ke bawahnya. Jadi Mas Eka bahas lagi nih untuk yang di 2023. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah ya. Oke, langsung aja yuk. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya ya. Dan para warga sekolah silakan dibagikan video ini ke rekan-rekan ya, atau ke warga sekolah lainnya agar mendapatkan informasi yang sama ya. Oke, kita bahas saja langsung ya. Nih, sebagai berikut ini ya. Jadi mengapa indikator-indikator tersebut penting untuk digunakan nih? Kan banyak yang nanya-nanya, kenapa nggak pakai nilai rapotnya aja Mas Eka? Kenapa harus pakai indikator-indikator tersebut? Yang banyak banget tuh indikatornya ya. Terus nilai Sidaniranya juga jadi kecil ya. Kenapa nggak dipakai? Ya udah nilai Sidanira aja sih gitu kan. Nah, ternyata di sini ya teman-teman ya, ada alasan-alasan yang digunakan untuk indikator tersebut. Nah, mulai dari indikator nilai rapotnya ya, ini ada 2 alasan. Yang pertama, nilai rapot ini kan salah satu sumber penilaian utama siswa selama bersekolah ya. Jadi kalau misalkan para warga sekolah pernah ada yang ngomong tuh, terus pernah ada yang dengar, wah PPDB di DKI Jakarta anaknya nggak pernah dihargai nilainya, yang penting tua, katanya gitu ya. Ini alasannya nilai rapot tetap digunakan kok gitu kan. Tinggal kitanya bisa memilah atau memilih mana jalur yang memang tepat untuk kita ambil gitu ya. Jadi tidak selamanya
umur itu menjadi patokan. Nah, di jalur prestasi umur nggak dilihat ya, yang dilihat apa? Nilai. Ya, sekali lagi nilai. Kalau memang merasa pintar, memang merasa putra-putrinya cerdas, ya kan? Ya udah bertarungnya di jalur prestasi, di jalur prestasi akademik maupun di non akademik gitu kan. Tapi kalau memang merasa, aduh, saya kurang nih gitu secara non akademik maupun akademik, ya udah bertarungnya di jalur yang lain gitu kan. Nah, ini prestasi akademik dan non akademik itu diperuntukkan untuk para warga atau calon peserta didik yang memang ya secara prestasi dia bisa diunggulkan. Ayo silakan diberikan ruang. Ini ayo kalau mau berkompetensi di sini, walaupun ya persentasinya atau daya tampungnya itu memang memang tidak banyak gitu. Tapi kan diberikan ruang gitu kan. Nah, ini dihargai nilai rapot itu. Jadi makanya dipakai nilai rapotnya. Yang kedua, penghargaan kepada penilaian yang telah diberikan guru di sekolah ya. Jadi guru kan memberikan nilai kepada putra-putri di sekolahnya ya, siswa di sekolahnya gitu. Jadi masa ya nilai rapotnya nggak digunakan buat apa dong selama ini belajar kalau nilai rapotnya tidak digunakan. Makanya indikator nilai rapot atau yang kalau di DKI Jakarta itu sudah ada namanya sidaniranya, itu nilainya tetap digunakan ya. Kemudian ada persentil nilai rapot. Nah, ini yang banyak para warga bertanya-tanya, persentil itu apa sih Mas Eka? Kemudian kenapa itu persentil jadi beda-beda kayak begitu gitu. Terus eh, kenapa nggak dipukul rata aja? Kenapa harus pakai persentil gitu kan? Cara menghitung persentilnya bagaimana? Sebenarnya kita nggak perlu repot-repot menghitung persentil ya, karena di sistem itu sudah nanti akan ada ya untuk persentil itu ya. Jadi persentil nih Mas Eka akan jelaskan sedikit ya. Persentil baik itu akademik maupun non akademik ya. Atau nih kita bahas dulu persentil nilai rapot ya. Persentil nilai rapot adalah peringkat rata-rata nilai rapot yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dalam satu sekolah. Makanya dalam satu sekolah biasanya ya nilai persentilnya itu berbeda-beda ya. Sekolah yang satu dengan sekolah yang lain dia berbeda ya. Walaupun di situ punya patokan untuk yang akreditasi A 1 sampai dengan 15% gitu ya. Kalau misalkan muridnya dia 100 ya berarti siswa dari nomor urut 1 sampai 15 yang dapat nilai 100 gitu ya, yang nilainya paling tertinggi. Kalau misalkan dia itu muridnya 200 ya berarti 1 sampai dengan 30 anak yang nilainya tertinggi yang mendapatkan nilai persentilnya 100. Nah, nilai persentil ini 100 itu nanti hanya diambil sekian persen bobotnya, yaitu di video sebelumnya sudah Mas Eka bahas gitu ya. Jadi persentil adalah uh, persentil nilai rapot ya, adalah peringkat rata-rata nilai rapot yang dikelompokkan menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dalam satu sekolah siswanya ya. Kemudian ada juga nanti ada persentil non akademik ya. Ini sama pengelompokan nilai prestasi non akademik menjadi 100 bagian yang sama setelah data diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil gitu ya. Nah, jadi kenapa persentil ini digunakan? Ada 3 alasan ya. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada peserta didik ya berprestasi akademik secara relatif di sekolahnya. Kemudian yang kedua sebagai pengganti nilai akreditasi yang dinilai kurang relevan ya. Kenapa? Ya kalau misalkan akreditasi A misalkan 100, kemudian akreditasinya B 90, akreditasinya C 80. Pukul rata tuh semuanya dapat 100 gitu kan. Bagaimana yang dengan akreditasinya B gitu kan. Nah, ini makanya dikelompokkan menjadi 100 menjadi 100 bagian ya. Kemudian yang ketiga, untuk memediasi ya inflasi nilai rapot atau nilai rapot yang terlalu tinggi gitu. Jadi dibatasi gitu ya, punya kontrol gitu ya. Dan kenyataan bahwa nilai rapot antar sekolah tidak terstandarisasi, maka nilai 7 di satu nilai 7 di satu sekolah bisa berbeda dengan sekolah lainnya. Makanya ya perlu ada persentil sehingga dikelompokkan ya sesuai dengan persentasenya dan sesuai dengan akreditasinya gitu loh ya. Nah, prestasi akademik kenapa digunakan? Iya, kalau memang dia berprestasi ya memberikan apresiasi kepada peserta didiknya ya atas pencapaian prestasi di bidang akademik seperti lomba-lomba akademik dan sains. Dan perlu diketahui untuk di tahun ini tuh ada tambahan untuk prestasi akademiknya gitu, baik mau akademik maupun non akademik kalau tidak salah ya. Ada penambahan yang diakomodir. Salah satunya ya dari Pramuka Garuda, kemudian Paskibra ya dan Hafiz Quran tuh ya.
Itu baru banget tuh. Jadi kalau misalkan para warga memang hafiz ya, silakan bisa menggunakan jalur tersebut tuh ya, prestasi tersebut untuk masuk ke PPDB yang sekolah yang dituju ya. Nah, di sini ada prestasi non akademik juga sama ya, memberikan apresiasi kepada peserta didik atas pencapaian prestasi di bidang non akademik seperti lomba-lomba non akademik, kepemimpinan dan OSIS, MPK dan ekstrakurikuler. Nah, ini yang juga perlu diketahui ya para warga ya. Jadi untuk yang non akademik ini terutama nih untuk para warga atau calon peserta didik yang sudah berkecimpung di organisasi ya. Kalau mengikuti kontennya Mas Eka dari 2 tahun yang lalu gitu ya, itu Mas Eka mungkin kalau yang sekarang mau masuk ke SMA ya, dia ngikutin waktu PPDB-nya di SMP, itu Mas Eka selalu sarankan ya. Ketika sudah masuk di SMP, langsung Mas Eka langsung bilang kejar di OSIS-nya ataupun di eskul-nya gitu. Kalau tidak bisa menjadi ketua OSIS, ya minimal bisa jadi ketua eskul. Karena apa? Ketika misalkan dia menjadi ketua OSIS ataupun menjadi ketua eskul ataupun kepengurusan di OSIS maupun di eskul, dia punya privilege lebih besar masuk ke jenjang SMA melalui jalur prestasi non akademik pada saat PPDB-nya nanti. Karena apa? Karena itu ada nilainya gitu. Makanya kalau untuk yang nggak mau ikut organisasi ya cuma mengandalkan nilai aja ya pasti bakalan kalah tuh dengan teman-teman atau para warga yang mengikuti organisasi gitu ya. Kemudian yang kelima, persentil non akademik yang tadi Mas Eka sampaikan ya. Ini meningkatkan motivasi peserta didik agar berprestasi dalam hal lomba-lomba non akademik, kepemimpinan dalam OSIS dan MPK dan ekstrakurikuler gitu ya. Jadi itu alasan kenapa indikator tersebut digunakan untuk ya bobot penilaian ya, variabel penilaian di jalur prestasi akademik maupun non akademik sehingga para warga bisa lebih memahami. Jadi kalau misalkan ada yang bilang PPDB di DKI Jakarta nggak menghargai anak yang cerdas, PPDB DKI Jakarta tidak menghargai nilai dari anak-anak yang sudah mati-matian belajar gitu, bersusah payah belajar gitu kan. Tidak seperti itu gitu ya, tetap diberi porsi. Bahkan ya kalau mau merujuk dari peraturan Kemendikbudnya, jalur prestasi itu justru kalau di Permendikbudnya ya, justru itu sisaan ya. Sisaan tuh apa? Ketika semua jalur sudah terisi tapi masih ada sisa, itu dibuka untuk jalur prestasi, itu bayangin tuh ya untuk di Permendikbud. Tapi karena di Pemprov DKI Jakarta diberikan apresiasi untuk para warga atau calon peserta didik yang berprestasi, ayo walaupun memang persentasenya tidak banyak gitu, tapi diperuntukkan gitu, disiapkan. Jadi seperti itu para warga ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan para warga sekolah lagi nih ya tentang seputaran PPDB di tahun 2023 khususnya untuk para warga DKI Jakarta. Jadi untuk para warga DKI Jakarta sekali lagi Mas Eka berikan informasi ya bahwa nilai akhir Sidanira itu bukanlah nilai satu-satunya untuk menentukan indeks prestasi akademiknya. Ya, tapi indeks prestasi akademik digunakan dengan 5 variabel tersebut yang tiap-tiap variabelnya punya bobotnya masing-masing sesuai dengan jalurnya, baik itu akademik maupun non akademik. Nilai Sidanira sendiri ya dia bobotnya 30% jika digunakan di akademik dan 10% jika digunakan di non akademik ya. Jadi kalau misalnya masih banyak yang nanya, silakan lihat di video sebelumnya, itu sudah Mas Eka bahas juga bagaimana cara menghitungnya, tinggal dimasukkan aja. Kalau sekiranya variabel tersebut terisi, tinggal dijumlah aja. Itu udah jelas banget Mas Eka bahas di situ ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini sekali lagi bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk dibagikan ke para warga lainnya. Dan Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.